Media Vietnam kini muncul secara mengejutkan menyoroti langkah baru timnas Indonesia di bawah komando John Herdman, di mana mereka menilai pernyataan terbuka John Herdman soal pemain kelahiran Indonesia di luar negeri sebagai sinyal kuat bahwa skuad Garuda berpotensi menambah 3 pemain naturalisasi berkualitas tinggi dalam proyek besar menuju Piala Dunia 2030. Sorotan itu muncul tak lama setelah John Herdman diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih kepala di timnas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Herdman menyampaikan pesan tegas bahwa pintu tim nasional tetap terbuka bagi pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama mereka yang terbiasa bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Menurut Herdman, ambisi besar tidak bisa dibangun dengan cara biasa. Ia menegaskan soal filosofi yang selalu ia pegang di sepanjang karir kepelatihannya. Jika Anda ingin melangkah jauh, Anda membutuhkan pemain kelas 1 dan 2, yaitu mereka yang terbiasa dengan tekanan liga-liga top, tutur John Herdman. Ya, pernyataan itu dipandang sebagai fondasi penting dalam mimpi skuad Garuda untuk tampil di Piala Dunia berikutnya. Hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa jalur proses pemain naturalisasi masih menjadi bagian strategis dalam rencana jangka panjang tim Merah Putih. Menanggapi pernyataan tersebut, media Vietnam yaitu Ditau 247 langsung mengaitkannya dengan 3 nama pemain keturunan yang dinilai bisa menjadi senjata baru di timnas Indonesia. Indonesia membuka pintunya untuk 3 superstar naturalisasi lagi, termasuk mantan anak didik Mourinho, tulis Ditau 247. Ya, nama pertama yang disorot adalah Jadon Oosterwolde. Bek kelahiran 2001 itu saat ini memperkuat Fenerbahce dan dikenal memiliki pengalaman panjang di Eropa. Ia memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Suriname, serta pernah menyampaikan pernyataan yang kini kembali ramai diperbincangkan. Saya tidak pernah menolak Indonesia, hanya saja waktunya belum tepat, tulis media Vietnam itu soal pernyataan Jadon Oosterwolde. Iya, keunggulan Oosterwolde terletak pada fleksibilitasnya, di mana ia mampu bermain sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Hal itu menjadi atribut yang sangat cocok dengan sepak bola modern dan kebutuhan taktik tim nasional. Lalu nama kedua yang disorot media Vietnam adalah Tristan Guijer. Nama kedua adalah Tristan Guijer, pemain kelahiran 2004 yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax. Tulis Ditau 247. Ya, pemain muda ini memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku, di mana Tristan Guijer dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu mengisi berbagai posisi di lini belakang maupun di lini tengah. Kemampuannya beradaptasi di beberapa peran membuat Guijer dinilai ideal untuk menambah kedalaman skuad. Hal itu terutama jika Indonesia mengandalkan formasi 3 atau 5 back, seperti yang kerap digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu kemudian nama yang ketiga yang juga masuk radar media Vietnam adalah Jensen Seelt. Kasus ketiga adalah Jensen Seelt, seorang bek tengah dengan tinggi hampir 2 meter yang saat ini dipinjamkan Sunderland ke Wolfsburg. Tutur media Vietnam itu, ya, pemain muda ini memiliki kakek asal Ambon dan dibesarkan dalam sistem akademi PS5 sebelum berkarier di Inggris. Jensen Seelt mulai mencuri perhatian ketika tampil reguler dan menunjukkan performa solid, terutama dalam duel udara dan tackle. Dengan postur hampir 2 meter, Jensen Seelt menawarkan keunggulan fisik yang selama ini kerap menjadi kelemahan timnas Indonesia di saat menghadapi lawan-lawan Asia. Dengan kekuatan udara, jika ketiga pemain tersebut benar-benar menyelesaikan proses naturalisasinya, maka timnas Indonesia akan mendapatkan peningkatan pesat dari sisi fisik, pengalaman, dan kedalaman skuad. Langkah ini dinilai sebagai sinyal jelas bahwa skuad Garuda tidak lagi sekadar ingin bersaing di Asia Tenggara, melainkan mulai menatap level Asia, bahkan dunia. Di bawah arahan John Herdman, strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun tim nasional dengan standar internasional. Kini, publik hanya tinggal menunggu apakah wacana yang disorot media Vietnam ini akan benar-benar terwujud dalam waktu dekat. Ya, dalam hal ini tentu menarik kita nantikan.